guys, kali ini aku mau bahas gimana caranya dapetin foto golden hour kayak gini. Sebelumnya aku udah cerita kalau waktu shoot ini aku menggunakan teknik bracketing atau tepatnya exposure bracketing. Apa itu bracketing? Bracketing itu adalah sebuah teknik untuk ngambil beberapa shot dengan subjek yang sama, tapi settingan kameranya dibedain. Dalam kasus ini, yang aku bedain itu exposure-nya, makanya disebut exposure bracketing. Lalu kenapa harus pakai teknik ini? Lebih gampangnya, langsung aku tunjukin di komputer. Oke, pertama kita akan buka fotonya dulu. Nah, ya. Jadi ini adalah foto kalau hanya diambil dengan teknik one shot. Coba perhatikan, kamu akan dapat proper exposure di bagian bawah sini atau di bagian objek, tapi pada bagian awannya itu overexposure, jadi putih semua di sini. Nah, kemudian kalau kamu shootnya seperti ini, one shot juga, kamu akan mendapatkan proper exposure di bagian awan, tapi di bagian objek bawahnya under. Gitu. Jadi ide dari bracketing ini adalah dengan menggabungkan proper expose di awan, di bagian yang ini, kemudian yang objeknya kita ambil yang bagian ini. Gitu. Sehingga nanti akan didapatkan foto dengan dynamic range yang tinggi, atau yang biasa kalian kenal dengan HDR foto. Yuk, aku tunjukin gimana cara gabunginnya. Buka kedua image di Photoshop. Jadi kita buka Photoshop dulu. Terus kemudian, caranya pilih file, terus pilih script, terus ini, load files into stack. Kita browse. Oke. Nah, perhatikan, ini langsung ngeload dua buah fotonya pada dua layer di Photoshop. Terus kemudian, foto ini kalau kita cek, tuh, kelihatan nggak ya? Nah, ini aku zoom ya. Ini alignment-nya nggak sempurna, gitu. Sehingga kita harus nge-align dua buah layer ini dulu dengan baik. Gimana caranya? Nah, jangan pakai manual ya guys. Jadi jangan ini digoyang ke sini gitu ya. Kelamaan. Jadi caranya yang paling cepat adalah dengan teknik ini. Jadi ini diblok kedua buah image, kemudian masuk ke edit, auto align layers yang ini ya guys. Nah terus pilih aja yang auto. Nah terus jadi Photoshop-nya akan bantuin kalian buat nge-align dua buah gambar ini. Yuk, kita coba cek ya. Tuh ya. Seems perfect guys. Nah kayak gini. Nah ini kan cukup bagus ya. Jadi setelahnya gimana caranya ya? Jadi kita masking aja salah satu. Yang kita masking adalah yang atas nih. Masuk ke sini. Mas gitu. Terus kemudian karena bagian atas ini yang exposure-nya yang benar yang bawah, sehingga yang kita mau hapus yang atas. Caranya gimana? Caranya kalian boleh pakai brush boleh. Jadi brush nih pakai B ini ya. Gitu. Terus kemudian kita hitamin bagian yang ini. Gitu. Jadi pilih masking di sini. Terus ini kita hitamin. Gedein ya. Oh yang belum tahu gedeinnya pakai kurung ya. Ya. Nah, ini sebenarnya ini tinggal dirapiin ya guys, tapi ini aku buat gini ya. Oke, jadi nggak terlalu terang. Ini juga oke. Ini terlalu terang, kayaknya opacitynya aku rendahin. Oke, segini deh. Nah, ini buat yang nanya nih abangnya ya guys ya. Nah, oke. Jadi ini udah cukup bagus ya kalau aku bilang. Terus tinggal kita cropping karena ini kan ada bagian yang kayak gini. Pencet C. Terus kita crop pakai rasio 3:2 mungkin. Nah ini boleh ya 3:2 kayak gini. Oke, bagian bawahnya masih ada. Mungkin aku geser sedikit ya.
Yes. Jadi mungkin kalau dari kalian ada yang nanya, ini kenapa di rasionya pakai portrait begini? Kenapa sih nggak landscape? Jadi awalnya aku foto ini mau buat story, guys. Jadi ini cuma buat foto buat story aja gitu. Jadi nggak ada gambaran dia akan buat di feed. Jadi aku pakainya di landscape. Di portrait, sorry. Nah, kemudian kalau di portrait, ini ada komposisi yang menurut aku menarik nih. Jadi dia dari sini, terus ke sini, terus kemudian ada point of interest di sini. Nah, menurut aku nih seru gitu. Terus kemudian ada juga yang sering nanya nih, kenapa sih nggak pakai cropping 4:5 aja, padahal di Photoshop nih kan ada yang 4:5. Kita coba ya kalau 4:5 ya. Nih. Kalau 4:5 misalnya aku cropping kayak gini nih. Nih, ininya jangan sampai kepotong ya. Aduh, lama nih. Nah, gini. Gini misalnya ya. Coba nih, aku gedein. Nah, berasa nggak guys? Kalau fotonya ini jadi berasa gemuk dan pendek gitu loh. Sedangkan yang visi yang aku pengen lihat tuh, ini fotonya terlihat megah, tinggi gitu. Jadi gedung-gedung ini terasa tinggi banget. Jadi sebaiknya pakai 3:2, atau kalau mau lebih terasa lebih tinggi lagi, bisa kalian pakai 16:9, let's say gitu. Nah, jadi ini salah satu point of view-nya akan dapat di situ gitu ya. Nah, ini akan berasa lebih tinggi lagi. Tapi, well anyway, aku tetap prefer 3:2. Jadi ini bracketing yang hanya pakai JPEG gitu. Kalau pengen lebih bagus lagi, kalian boleh ambil pakai RAW. Jadi ini aku udah cek. Nah, ini kalau diambil pakai RAW terus diedit, nah hasilnya bisa lebih dramatis lagi, guys. Kayak gini. Bandingin kayak gini. Tapi ini udah cukup bagus kok. Ini yang kemarin aku post ya, guys. Yang RAW. Gitu. Nah, ini kalau yang ini size-nya masih gede banget, jadi ya ini bapaknya yang nangkring masih kelihatan jelas, guys. Oke. Now, perhatikan kalau kalian ngeditnya jangan sampai over ya, guys. Ini kalau buat kalian terasa masih terlalu over, kalian bisa turunin curve-nya juga nih di sini. Gini ya. Atau di double. Ini aku invert, terus aku kasih brush sedikit, jadi nggak semuanya, guys. Kebalik. Ini gambar nih. Awannya diterangin. Gitu. Terus kalian bisa atur nih seberapa lebay atau seberapa bagus. Gitu. Intinya editnya jangan terlalu over deh, guys. Oke. Kayak gitu. Oke, itu tadi gimana caranya aku ngambil foto golden hour. Buat yang masih bingung, silahkan tanya di kolom komentar. Buat yang suka atau mau belajar food photography, cek postingan aku terdahulu. Beberapa foto aku sertain behind the scene-nya. Stay tune buat tutorial berikutnya. See ya, guys!